Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Akbar. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 3333230026. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan saya modul 2 pengujian hipotesis. Kita baca. Buat soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ujian hipotesis secara sederhana. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Yang kelima, berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krim tidak melebihi 2 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi. Soal nomor 6, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikan 0,05. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 yang sudah saya buat di PowerPoint saya jawabannya. Mari kita buka PowerPoint-nya. Lanjut buat nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data untuk mendukung atau menolak suatu klaim hipotesis tentang suatu populasi. Secara sederhana, ini adalah cara untuk menguji apakah asumsi atau dugaan kita tentang suatu hal kemungkinan benar atau tidak berdasarkan data yang kita miliki. Lanjut, soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan default atau klaim awal yang menyatakan tidak ada efek, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Tujuannya, hipotesis nol biasanya dirumuskan untuk diuji atau ditolak. Kita berusaha mencari bukti statistik untuk menolak H0. Contohnya, rata-rata nilai ujian siswa di sekolah ini adalah 75. Lanjut, hipotesis alternatif. Definisi hipotesis alternatif ini adalah pernyataan yang menyatakan adanya efek, perbedaan, atau hubungan antara variabel yang sudah diteliti. Ini adalah klaim yang ingin. Tujuannya, hipotesis alternatif dirumuskan sebagai alternatif dari H0. Jika kita menolak H0, kita menerima HA. Contohnya, rata-rata nilai ujian siswa di sekolah ini lebih dari 75. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesisnya. Buat hipotesis 0, pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh. Buat hipotesis alternatif, H1 atau HA, pernyataan bahwa ada perbedaan atau pengaruh. Contohnya, H0 rata-rata tinggi badan pria dan wanita sama. Kalau H1 rata-rata tinggi badan pria dan wanita berbeda. Terus yang kedua, menentukan tingkat signifikan.
Tingkat signifikansi adalah batas probabilitas untuk menolak H0, biasanya digunakan di signifikan 0,05 dijadikan 5%, diubah jadi 5%, yang berarti kita menerima risiko 5% untuk salah menolak H0. Yang ketiga, memilih uji statistik yang sesuai. Pemilihan uji statistik tergantung pada jenis data dan tujuan pengujian. Contoh, uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, uji Z untuk sampel besar dan variasi diketahui, dan uji chi-square untuk data kategori. Lanjut, buat langkah selanjutnya, nomor 4, mengumpulkan dan menganalisis data. Ambil sampel yang representatif dari populasi, lakukan perhitungan statistik sesuai mode yang dipilih. Terus yang kelima, menghitung nilai uji dan p-value. Hitung statistik uji, misalnya t-hit atau z-hit berdasarkan data sampel. Dapatkan p-value, yaitu probabilitas mendapatkan hasil seperti sampel jika H0 benar. 6. Menentukan keputusan. Jika p-value lebih kecil sama dengan misalnya 0,05, tolak H0, artinya ada cukup bukti untuk menerima H1. Jika p-value-nya lebih besar daripada signifikan ini, gagal menolak H0, artinya tidak ada cukup bukti untuk menerima H1. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Jika H0 ditolak, berarti hipotesis alternatif yang diterima ada perbedaan atau pengaruh. Jika H0 berarti tidak cukup, bukti untuk ada perbedaan atau pengaruh. Buat soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Kalau buat left tail test, uji satu arah kiri digunakan jika ingin menguji apakah suatu parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Hipotesisnya H0 tidak lebih kecil. Kalau buat H1 lebih kecil. Daerah penolakan H0 berada di sisi kiri dari distribusi. Contoh, seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata berat bayi yang lahir di suatu rumah sakit lebih kecil dari 3 kg. Buat rectal test, uji satu arah kanan digunakan jika ingin menguji apakah satu parameter lebih besar dari nilai tertentu. Hipotesisnya tidak lebih besar, H0-nya tidak lebih besar, dan H1-nya lebih besar. Daerah penolakan H0 berada di sisi kanan dari distribusi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin menguji apakah mesin produksi baru dapat menghasilkan lebih dari 500 unit per hari. Buat yang ketiga, two-tail test, uji dua arah digunakan jika kita ingin menguji apakah suatu parameter berbeda secara signifikan, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Hipotensinya itu H0 tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Daerah penolakan H0 berada di dua sisi distribusi, baik dari kiri maupun kanan. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata tinggi siswa di suatu sekolah berbeda dari 160 cm, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Buat soal nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menguji efektivitas obat baru dengan membandingkan kadar kolesterol sebelum dan setelah penggunaan. Yang kedua tuh menguji peningkatan kepuasan pelanggan setelah perubahan menu dan layanan di restoran. Jadi buat penyelesaian nomor 6, kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio.
Lanjut, kita akan buka software RStudio-nya. Jadi di sini saya sudah mencoba dan membuat rumusnya untuk mengefisiensi waktu, dan saya juga udah mengerannya. Jadi untuk mencari jawaban nomor 6 ini, nilai kritisnya yang pertama 1,644854. Dan buat menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0 ada di angka 20,34893. Menghitung Z beta kesalahan tipe 2. Probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar. Jawabannya 2.878094. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.